Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa ba'du ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa merahmati kita semua, memberikan keberkahan dalam hidup ini, selalu membimbing kita di atas ilmu agama dan mengokohkan hati kita di atas sunnah, di atas tauhid dan sunnah. Dan semoga Allah mewafatkan kita di atas keistiqomahan tersebut. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat tauhid. Semua hal itu merupakan pilar kebahagiaan dan kesuksesan hamba dunia dan akhirah. Alhamdulillah awalan wa akhirah wa zahiran wa batinah. Salawat dan salam mari juga kita perbanyak ucapkan terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah, untuk Rasul yang mulia Nabi Muhammad, uswatuna wa qudwatuna wa habibuna wa sayyiduna wa syafi'una indallah, yang akan berikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan semoga salawat dan salam tersebut tercurahkan kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian ilmiah kita tentang akidah Ahlussunnati wal Jamaah di dalam memahami tauhidil asma'i was sifat. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan sebuah kaidah yang kaidah tersebut merupakan jawaban jika ada yang bertanya, sudah familiar dan masyhur di kalangan masyarakat bahwa Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna, dan sebagian menjadikan yang demikian itu sebagai sebuah ritual, dibaca, dikhatamkan dalam satu majelis. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah 99 Asmaul Husna itu, atau redaksi lain, apakah nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna tersebut hanya berjumlah 99 nama saja atau lebih? Ini pertanyaannya. Jadi apakah Asmaul Husna hanya berjumlah 99 saja, atau Asmaul Husna tersebut lebih dari itu? Taib. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan menjelaskan kaidah yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah, yang dengan penjelasan kaidah tersebut secara spontanitas akan terjawab pertanyaan yang diutarakan tadi. Kaidah yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah, atau yang dijadikan sebagai landasan, landasan di dalam memahami Asmaul Husna adalah Asma'ullah ghairu mahsurah bi'adadin muayyan, yang terjemahannya Asmaul Husna, nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Ini kaidahnya.
asma'ul husna atau asma'ullah ta'ala ghairu mahsura bi'adadin muayyan. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna tidak terbatas dengan jumlah, ya, dengan jumlah tertentu. Nah, ini kaidahnya. Dan hal ini sungguh, ya, telah terdapat landasannya. Kaidah ini berlandaskan, ya, dalil dari hadis, ya, yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menjelaskan hal itu, dan ini juga, ya, kaidah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, yang berbicara tentang beberapa kaidah penting di dalam asma' wa sifat. Beliau menyebutkan bahwa ya, asma Allah al-husna la tadkhul tahta hasrin wa la tuhaddu bi'adadin. Jadi asma'ul husna tidak masuk ke dalam batasan tertentu dan jumlah yang tertentu. Jadi tidak bisa dibatasi dan tidak bisa juga, ya, dikatakan bahwa jumlahnya sekian, ya, terbatas 99 saja, tidak. Nah, taib. Di antara dalil yang menjelaskan hal ini, dalil yang menjelaskan bahwa Asmaul Husna itu bukan, ya, sebatas 99. Mungkin mayoritas, ya, umat Islam memahami seperti itu. Tapi kita katakan jumlahnya tidak terbatas 99 saja. Baik. Di antara dalil menjelaskan hal itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadisnya di antara, ya, bagian dari doa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Naam. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak. Nah, yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya, bikulli, dengan seluruh nama, huwa lak, yang kau miliki. Jadi Rasul bertawassul dengan seluruh nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sammaita bihi nafsak, engkau namakan dirimu dengan nama tersebut, yang pertama, au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, ya, atau nama yang kau ajarkan, ya, kepada salah seorang dari hambamu. Kemudian awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang hanya engkau semata, ya Allah, yang mengetahuinya dalam ilmu ghaib. Baik. Dalam hadis ini, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, membagi namanya kepada 3 bagian. Ya, bagian yang pertama, nama yang Allah sebutkan, ya, tentang dirinya, yang Allah tetapkan bagi dirinya dan diajarkan, ya, disampaikan kepada salah seorang, ya, dari hambanya, yaitu para malaikat atau para nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, nama yang Allah turunkan di dalam kitabnya, ya,
Sehingga kitab yang diturunkan pada Nabi, ya, kitab tersebut disampaikan ya oleh Nabi tersebut atau Rasul kepada umatnya. Ya, terutama dalam hal ini Al-Quranul Karim. Ya, kita mendapatkan dalam Al-Quranul Karim Asma'ul Husna dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, ya, Asma'ul Husna yang hanya ya diketahui oleh Allah semata. Allah saja yang mengetahuinya dalam ilmu ghaib, yang tidak Allah ajarkan, yang tidak Allah sebutkan, yang tidak Allah turunkan dalam kitab apapun, dan tidak Allah ajarkan sampaikan kepada hamba apapun, hamba siapapun. Kemudian hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Baik. Jika Allah Subhanahu wa taala saja yang hanya mengetahuinya, berarti di sana ada nama-nama Allah yang begitu banyak, ya, tapi tidak diketahui oleh seorang pun. Simpulannya berarti nama Allah itu tidak terbatas. Ya. Berarti nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu, tidak bisa dibatasi. Ya. Karena kita tidak tahu apa yang ada di ilmu ghaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang ada di ilmu ghaib tersebut itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari ketiga pembagian tersebut, ya, nama yang ada atau nama yang Allah sampaikan, yang Allah ajarkan, Allah turunkan kepada salah seorang dari hambanya, para nabi atau malaikat. Kemudian nama yang Allah turunkan di dalam kitabnya, seperti dalam Al-Quran, dan disampaikan Nabi SAW. Kemudian nama yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang mengetahuinya. Baik. Sehingga simpulannya adalah nama tersebut tidak terbatas. Nama tersebut tidak terbatas. Baik. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, menyebutkan dalil yang lain. Nah, ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalil yang lain yang menunjukkan kepada kaidah tersebut. Hadis tentang syafaat, ya, syafaatul udma yaumil qiyamah. Para ustaz rahimakumullah, perlu diketahui pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, ya, kondisi manusia yang sungguh sangat dahsyat. Mereka ingin mencari syafaat, ya, syafaat kepada Allah agar disegerakan, ya, keputusan dan pengadilan Allah yang Maha Adil. Maka mereka datang kepada Nabi Adam. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Mereka datang kepada Nabi Musa. Kemudian datang kepada Nabi Isa. Ya. Kelima Nabi yang disebutkan tadi, Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, semuanya mengatakan, ya, atau Nabi Isa juga mengatakan, saya tidak bisa memberikan syafaat. Kan tapi Nabi 5 yang pertama saya Nabi Isa, mereka menyebutkan kesalahan masing-masing dan Allah telah marah, ya, pernah marah, ya, amarah yang tidak pernah Allah marah sebelumnya. Taib, maka kami tidak bisa memberikan syafaat. Tapi Nabi Isa juga menyebutkan saya tidak bisa memberikan syafaat, tapi beliau tidak menyebutkan kesalahan. Lalu beliau memberikan isyarat, ya, untuk pergi kepada abdun istafahullah, hamba yang telah dipilih oleh Allah. Siapa itu? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka datang pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, analah, saya insyaallah yang akan berikan syafaat itu. Para ustaz rahimakumullah, tatkala Nabi mengatakan hal itu, apakah beliau langsung, ya, diberi izin syafaat oleh Allah tabaraka wa taala? Tidak. Beliau menghadap Allah terlebih dahulu. Begitu menghadap Allah Subhanahu wa taala,
beliau sallallahu alaihi wasallam memuji dan memuja Allah dengan segala kebesaran, keagungan dan kesempurnaannya. Dan Allah bukakan, ya, Allah ajarkan kepada Nabi berbagai pujian-pujian, ya, yang kata beliau, subhanallah, pujian tersebut beliau tidak bisa menyampaikannya kepada umatnya, kepada kita. Jadi puji-pujian, tapi setelah itu Allah tutup ilmu tentang puji-pujian tersebut. Ya, sehingga beliau juga tidak bisa menyampaikan kepada kita. Yang beliau sampaikan kepada kita adalah yang terdapat dalam Al-Quran sekarang ini, dan dalam hadis beliau tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayaftahu alayya min mahamidihi bima la uhsinuhu al-an." Allah bukakan bagiku pintu-pintu, ya, puji-pujian min mahamidihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukakan pada Nabi berbagai puji-pujian, ya, untuk memuji Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung berikan syafaat, memuji Allah terlebih dahulu. Datang, ya, bersujud di hadapan Allah, fa asjudu baina yadayhi wa ahmaduhu wa yaftahu alayya min mahamidihi mimma la uhsinul an. Ya, Allah Subhanahu wa taala ajarkan pada Nabi, sampaikan pada Nabi berbagai puji-pujian yang tidak bisa disampaikan. Ya, hal itu, ya, al-an, ya, sekarang, ya, kepada Nabi sallallahu kepada para sahabat yang hidup di zaman beliau. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa tilkal mahamid hiya bi asma'ihi wa sifatihi. Puji-pujian tersebut, ya, puji-pujian tersebut itu sesungguhnya adalah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena Allah dipuji dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik. Jika Nabi SAW tidak bisa menyampaikan, tidak bisa mengucapkannya sekarang, ya, sebagaimana diajarkan oleh Allah, berarti, ya, juga beliau tentu tidak bisa menyampaikan kepada sahabatnya. Nah, jika demikian, berarti tidak seorang pun sahabat yang mengetahuinya, apalagi kita, ya. Berarti di sana ada nama-nama Allah dan puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat-sifat Allah tabaraka wa taala yang tidak diajarkannya, yang tidak disampaikannya, yang tidak diturunkannya kepada salah seorang dari hambanya. Berarti nama Allah itu banyak. Berarti sifat Allah itu banyak. Ya, itu harus kita yakini. Jangan dibatasi. Allah tidak membatasi, kenapa kita batasi? Ya, ini juga menjelaskan kekeliruan bahwa sebagian kelompok membatasi nama dan sifat Allah dengan jumlah tertentu. Ya, karena sebagaimana telah disampaikan, setiap nama tersebut berarti menunjukkan pada sifat. Nah, jadi ini sisi pendalilannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis tentang syafaatul uzma. Ya, baru setelah Rasul, ya, memuji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya tersebut, baru diizinkan. Ya, beliau sujud, bersimpuh di hadapan Allah, bersujud. Ya, kemudian kata Allah, ya Muhammad, hasbuk, cukup. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu, ya. Washfa' tushaffa', berikanlah syafaat. Sesungguhnya engkau telah diizinkan untuk memberikan syafaat. Baru Nabi SAW memberikan syafaat, ya, kepada umat manusia. Dan pertama yang beliau ingat begitu bangkit dari sujudnya setelah diizinkan oleh Allah, beliau bertanya, ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Subhanallah. Cinta beliau kepada umatnya luar biasa. Tapi cinta kita dipertanyakan. Ya. Kadang banyak cinta palsu. Nasallallahu salam wal afiyah. Ikhwatal iman, pemirsa rahimakumullah. Ini hadis yang kedua yang menjelaskan kaidah tersebut. Yang ketiga, ya, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, hadis di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, beliau memuji dan memuja Allah sebagaimana yang Allah puji dan, ya, dirinya. Kata Nabi SAW, la uhsi
thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. La uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang artinya, ya Allah, aku tidak bisa menghitung, membatasi, ya, thana'an 'alaik, pujian, artinya aku tidak akan mampu melakukan segala puji-pujian dibatasi dengan jumlah tertentu, tidak mampu ya Allah. Ya, memujimu dengan segala pujian tidak mampu. Cukuplah engkau ya Allah, anta kama athnaita ala nafsi. Engkau sebagaimana yang engkau memuji tentang dirimu. Ya. Jika Nabi SAW tidak bisa membatasi dan melakukan, ya, mengucapkan semua bentuk puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, sementara kita memaklumi puji-pujian tersebut adalah dengan nama-nama dan sifat Allah. Ya. Tidak ada cara lain untuk memuji Allah kecuali dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Makanya Allah turunkan di dalam Al-Quran nama-nama dan sifat tersebut agar kita memuji Allah, menyanjung Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Ya. Dengan apa? Dengan memujinya, dengan menyebut nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nah, berarti jika Rasul tidak mampu untuk memuji Allah dengan pujian yang sempurna dalam artian seluruh, ya, puji-pujian yang telah terkandung dalam nama-nama dan sifat Allah, berarti nama dan sifat tersebut tidak terbatas. Berarti nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Ini sisi pendalilannya. Nah, ikhwatal iman, rahimakumullah. Kemudian, ya, di antara, ya, hal yang bisa kita jadikan sebagai dalil dalam hal ini, yaitu betapa banyak, ya, puji-pujian atau alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, dan Allah Subhanahu wa taala dipuji, ya, dengan seluruh kebaikannya, dengan seluruh kemuliaannya, dan seluruh kesempurnaannya dipuji, ya, karena namanya yang memiliki nama yang terbaik, sifatnya yang sempurna, perbuatannya yang hikmah, dan, ya, semua di dunia dan akhirat. Maka siapapun di antara kita tidak akan mampu, ya, betul memuji Allah dengan pujian yang sempurna, ya, pujian yang sudah tidak ada lagi pujian yang lebih agung dari itu, tidak akan mampu. Tapi cukuplah apa yang diajarkan Nabi, cukuplah apa yang disampaikan oleh Allah, cukuplah yang diajarkan Nabi sebagai, ya, usaha kita untuk melakukan pujian tersebut. Taib, ikhwatal iman, rahimakumullah. Ini dalil yang menjelaskan kaidah yang kita sampaikan tadi, yaitu nama Allah, Asmaul Husna, tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Berarti sifat Allah juga tidak bisa dibatasi. Kesimpulannya, yang membatasi sifat Allah dengan jumlah tertentu berarti itu jelas menyelisihi nas agama. Baik. Kita lanjutkan. Kemungkinan ada yang bertanya. Pertanyaannya, ya, bukankah di dalam hadis, ya, terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, ya, mi'atan illa wahidah, man ahsaha dakhala jannah. Ya, man ahsaha dakhala jannah. Yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, ya, 100 kurang 1. Ya. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang ahsaha dakhala jannah. Ya. Barang siapa yang, ya, mengetahuinya, dia akan masuk surga. Ya. Sisi pendalilannya Allah atau Rasul SAW menyebutkan dalam hadis ini,
Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Berarti nama Allah itu 99. Ya. Ini yang dipahami oleh sebagian ulama. Seperti Ibnu Hazm yang membatasi bahwa nama Allah itu, kata beliau, ya hanya 99 saja, la ghairah, tidak ada yang lain. Karena berdasarkan dalil hadis ini. Tapi sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwa pernyataan Imam Ibnu Hazm tersebut ya tentunya tidak tepat. Karena satu sisi. Berapa sisi? Yang pertama, karena dalil tadi tersebutkan, dalil tadi hadis Nabi SAW tersebutkan menunjukkan bahwa nama Allah itu banyak. Sisi yang kedua, pendalilan ya dari hadis yang baru kita sebutkan tadi, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Ini hadis ya Ruhul Bukhari Muslim. Itu sesungguhnya tidak menunjukkan kepada pembatasan nama ya pada jumlah atau dalam jumlah 99 saja. Nah, karena redaksi dari hadis tersebut tidak menunjukkan kepada hal itu. Hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang mengetahuinya itu akan masuk surga. Itu sesungguhnya kalau kita perhatikan redaksinya, kita cermati redaksinya, uslubul lughawinya, siyakul kalam, itu sesungguhnya tidak menunjukkan kepada batasan dengan jumlah 99. Taib. Akan tetapi hanya menunjukkan kepada keutamaan 99 nama tersebut. Saya ulangi, redaksi dari hadis tersebut, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menguasainya, yang mengetahuinya, itu akan masuk surga. Itu tidak menunjukkan kepada pembatasan nama Allah dengan jumlah 99. Mari kita cermati. Ya. Taib. Sesungguhnya sabda Nabi SAW antara awal hadis dengan akhir hadis itu sesungguhnya jumlah yang satu, ya, bukan jumlah yang terpisah. Menyempurnakan jumlah yang terakhir, menyempurnakan jumlah yang pertama, bukan terpisah. Nah, karena Rasul mengatakan inna lillah tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah memiliki, inna lillah, ya, inna sesungguhnya, lillah yaitu Allah memiliki, ya bagi Allah. Nah, Allah memiliki tis'atan wa tis'ina asman, 99 nama. Man ahsaha, barang siapa yang ya keutamaan dari nama ini, ya barang siapa yang menguasainya, mengetahuinya, itu akan masuk surga. Jadi hadis ini menjelaskan keutamaan 99 nama yang balasannya adalah surga. Nah, mudah bisa dipahami. Jadi menjelaskan keutamaan 99 nama. Yang keutamaannya itu, barang siapa yang menguasainya, memahaminya, ya akan kita jelaskan makna ihsa di sini, yaitu dia akan masuk surga. Nah, jadi ini ya jumlah yang sempurna, jumlah yang satu, tidak terpisah. Ya. Jadi antara man ahsaha dengan jumlah yang pertama inna lillah tis'atan wa tis'ina asman, itu jumlah yang satu. Ya. Kata Imam Bunuki, al-kalam jumlatun wahidah. Ya, redaksi tersebut itu satu jumlah, tidak terpisah. Nah, man ahsaha dakhala jannah, itu sifat la khabarun mustaqbal. Itu merupakan sifat. Jadi sifat dari nama-nama tersebut, barang siapa yang menghafalnya, menguasainya, itu akan masuk surga. Bukan jumlah, bukan berita atau khabar yang terpisah, mustaqbal, artinya yang terpisah. Nah, oleh karena itu artinya Allah memiliki nama yang bermacam-macam, nama yang banyak, ya.
keutamaan ya nama 99 nama tersebut, yaitu barang siapa yang menguasainya, barang siapa yang mengetahuinya akan masuk surga. Dan sama sekali tidak menafikan nama-nama yang lain. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadza la yanfi an yakuna lahu asma'un ghairuha. Dan ini sama sekali tidak menafikan, tidak meniadakan bahwa ya nama-nama Allah yang lain. Kemudian beliau memberikan contoh ya dalam redaksi bahasa Arab sebagai perbandingan. Karena kalau redaksinya dirubah, inna asma Allah tis'atun wa tis'un, ya, ini menunjukkan pembatasan. Sesungguhnya nama-nama Allah itu 99. Ya. Tapi bila redaksinya innalillah, Allah memiliki 99 nama yang keutamaannya barang siapa yang mengetahui masuk surga. Jadi tidak pembatasan. Berbeda dengan redaksi yang pertama tadi. Ya. Nah, beliau Imam Ibnu Qayyim berikan contoh. Kata beliau dalam redaksi bahasa Arab, li fulan mi'atu mamlukin. Seorang memiliki 100 budak, ya. Qad a'addahum lil jihad. Telah dia persiapkan untuk berjihad. Ini contoh beliau, ya Imam Ibnu Qayyim. Jadi seorang memiliki fulan memiliki 100 budak yang dia persiapkan untuk berjihad. Kata beliau, fala yanfi hadza an yakuna lahum mamalikun siwahum mu'addina li ghairi jihad. Dan ini sama sekali, redaksi ini tidak menafikan sama sekali bahwa si fulan itu seorang itu memiliki budak-budak yang lain yang dia persiapkan untuk selain jihad. Ya. Nah, ya seperti mungkin juga seorang mengatakan saya memiliki misalnya 100 juta untuk diinfakkan di jalan Allah, atau mungkin untuk bangun masjid misalnya. Saya memiliki, ya, sama sekali tidak menafikan bahwa dia itu memiliki ya uang yang lebih dari itu, uang yang lain, ya jutaan yang lain yang dia gunakan persiapkan untuk yang lain. Tapi yang 100 ini dikhususkan untuk bangun masjid. Dan ini bisa kita pahami dalam redaksi kita, ya, dalam bahasa kita dan juga bahasa, terutama dalam bahasa Arab. Jadi intinya redaksi dari hadis tersebut ya tidak menunjukkan kepada pembatasan, akan tetapi menunjukkan akan keutamaan, menjelaskan keutamaan orang atau keutamaan 99 nama tersebut yang bila diketahui, dipahami, ya, dikuasai nama tersebut, maka balasannya surga. Subhanallah, dakhalal jannah. Nah, ini yang berkaitan dengan makna hadis tersebut. Ya, dalam hal ini perlu juga disampaikan, adapun ya sebagian riwayat yang menjelaskan bahwa dalam sebagian hadis terdapat secara kolektif disebutkan ya nama Asmaul Husna, ya. Asmaul Husna disebutkan secara kolektif dibatasi 99. Ini hadisnya ya jelas tidak sahih. Nah, hadisnya tidak sahih karena dalam riwayat tersebut ada perawi yang dhaif, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya tentang hal itu. Jadi hadisnya tidak sahih, ya, tidak terdapat dalam hadis yang sahih penjelasan, penyebutan, pembatasan nama-nama Allah secara kolektif ya dengan jumlah 99 tadi. Baik. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan kita. Ya, untuk menyempurnakan pembahasan ini, Rasul menyebutkan man ahsaha, barang siapa yang ahsaha. Ahsaha apa? Ahsa 99 tadi. Menjadi pertanyaan, apa maksud ahsaha? Ini perlu sekali diketahui dan penting sekali diketahui. Ahsaha. Ya. Apakah ahsaha sekedar hanya menghafalnya?
sekedar hanya membacanya, sekedar mengetahui, atau sekedar melantunkan. Ini ya fenomena di zaman sekarang ini, ya, nggak tahu dari mana asal muasalnya, ya, ritual seperti itu atau tradisi kebiasaan melantunkan. Semua disenikan, nggak tersisa dari ucapan zikir disenikan, jadi kesenian semua. Istighfar dinyanyikan, alhamdulillah nyanyikan, la ilah nyanyikan, asmaul husna nyanyikan, udah jadi kesenian semua agama ini. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ya, rusak kalau agama seperti ini caranya kita beragama. Ya, jadi ahli seni semua nanti. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ya. Sehingga ya asma sunnah disenandungkan. Seolah-olah dengan melakukan seperti itu ini udah ya mendapatkan keutamaan yang masuk surga itu. Nah, perlu kita sampaikan. Dan di sini saya akan membacakan perkataan ulama. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan makna ahsaha. Ya, ahsaha. Apa maksud ahsaha? Nah, mari diperhatikan, ini penting sekali. Kata beliau, saya membaca dalam kitab Bada'iul Fawaid dan tentang masalah kaidah, ya, yang jelaskan Imam Ibnu Qayyim dan dicetak secara terpisah oleh Syekhuna Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr jazahullahu khairan dalam risalah judulnya Faidah Jalilah fi Qawaidil Asma'il Husna. Nah, baik. Beliau Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kaidah yang ke-12 Ats-Tsani Asyar menjelaskan maratib tingkatan ahsaha, man ahsaha. Fi bayani maratibi ihsa'i asma'ihi allati man ahsaha dakhal jannah. Penjelasan tentang tingkatan. Ya, maratib tingkatan ahsa. Ihsa. Apa maksud ihsa tadi? Ahsaha dakhal jannah. Ya. Kemudian kata beliau, wa hadha huwa qutbus sa'adah wa madarun najah wal falah. Subhanallah. Dan ini kata beliau merupakan qutbus sa'adah, yaitu porosnya apa? Kebahagiaan. Wa madarus sa'adah, dan landasan kesuksesan dan keberuntungan. Jadi barang siapa yang ingin bahagia, barang siapa yang ingin sukses dalam pandangan Allah, ya, dalam pandangan manusia, bahagia, sukses dan selamat, mari diperhatikan hal ini. Mari diperhatikan tentang nama-nama Allah dan pahami maksud ahsaha. Ada tingkatannya. Ya. Kata beliau tingkatan yang pertama. Dicatat baik-baik para pemirsa. Ya. Tingkatan yang pertama. Al-martabatul ula ihsa'u al-fadhiha wa adadiha. Ihsa' al-fadhiha, lafaz-lafaznya, lafal-lafalnya itu ya kita ketahui, wa adadiha, dan jumlahnya. Jadi 99 tadi kita berusaha untuk mengenalnya, mengetahuinya. Dan itu semua ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Ya. Kendati sedikit tadi perbedaan para ulama dalam penghitungan tadi, penentuan tadi. Tapi itu tidak ada masalah. Nah, nanti akan dijelaskan kalau mumpung ada waktu, kita akan bacakan ya Asmaul Husna yang sesuai dengan hitungan kumpulan Syekh Shalih Utsaimin dalam kitab Al-Qawaidul Muthlah. Baik. Tapi kita pahami terlebih dahulu ahsaha. Ihsa'u al-fadhiha, mengetahui, menghitung, ya, atau mengetahui jumlah dan lafal-lafalnya, yaitu lafaz-lafaznya. Ya, kita ketahui dari asma Allah. Nanti Al-Hayyul Qayyum, Al-Awwal wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbar, Mutakabbir, Ar-Rahmanur Rahim, Malik, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Azim, ya. Masya Allah, ya, itu dipelajari, diketahui. Dan bagaimana kita bisa mengetahui hal itu? Ya baca Al-Quran. Gak bisa lewat mimpi seperti itu. Ya kalau nggak baca Al-Quran akan kenal. Ya, orang yang nggak baca Al-Quran dari mana mau akan kenal pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenal Al-Quran, di situ nama Allah.
dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang pertama, tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, fahmu ma'aniha wa madluliha. Memahami maknanya dan yang terkandung di dalamnya. Kandungannya. Jadi setiap nama itu menunjukkan kepada apa? Nah, fahmu ma'aniha. Memahami maknanya. Bukan sekedarnya dilafalkan saja. Al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu. Hakadha. Seperti ini. Dan dianggap itu telah mengucapkan Asmaul Husna. Telah mendapatkan balasan surga tadi. La kallah. Tidak cukup seperti itu. Fahmu ma'aniha. Memahami maknanya. Wa madluliha. Dan apa yang ditunjukkan oleh, yang dikandung oleh nama tersebut. Berarti para pemirsa, tatkala kita memahami maknanya, apakah sekadar dipahami saja atau ditetapkan? Dia paham tapi tidak menetapkan. Ya sama saja. Tujuan dipahami, dia ditetapkan, diimani. Contoh. Ar-Rahmanur Rahim. Kan dua nama Allah, Ar-Rahmanur Rahim. Kita paham itu. Ar-Rahmanur Rahim. Berarti maknanya bahwa Allah memiliki rahmat yang luas, meliputi seluruh makhluknya, rahmat yang spesial bagi orang beriman. Berarti Allah memiliki sifat rahmat. Yang rahmat Allah dan semua kebaikan yang kita lihat, bahkan kasih sayang yang ada, yang Allah tanamkan dalam diri manusia dan makhluknya, itu sesungguhnya athar, efek dari rahmat Allah tersebut. Karena Allah memiliki 100 rahmat, satu diturunkan. Tapi Allah memiliki sifat rahmah, yang itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita imani bahwa Allah memiliki rahmat. Rahmatul wasi'ah, rahmat yang luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah, wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, kata Allah, mendahului kemurkaanku. Subhanallah, ya Rabb, ya Rahman, yarhamna. Allah murka tatkala seorang berbuat dosa, buat maksiat, penyimpangan. Tapi rahmat Allah masih mendominasi kemurkaannya, sehingga tidak langsung Allah turunkan ancaman, Allah turunkan azab dan cobaan tadi. Kenapa? Rahmatnya mendominasi kemurkaannya. Rahmatnya mendahului, dan itu telah tertulis di Lauhil Mahfuz yang ada di sisi Allah. Nah, ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kitab indahu anna rahmati sabaqat ghadabi, dalam sebagian anna rahmati ghalabat ghadabi, rahmatku sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului kemurkaanku, rahmatku mendominasi kemurkaanku. Ya subhanallah. Maka kita lihat jemaah sekalian, manusia di alam semesta ini yang banyak kufur, menentang Allah, membangkang kepada Allah, sombong kepada Allah, mencela agama, mencela dan semua, mencela Islam dan semuanya. Mereka kafir terang-terangan, memerangi Islam, memerangi agama Allah, masih ditunda oleh Allah, tidak dibinasakan oleh Allah, masih ditunda. Udah ada mereka bertaubat kembali, apalagi hamba yang berbuat dosa tidak sampai pada kekufuran. Wal Ghafur Rahim. Itu dipahami. Itu satu contoh saja. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting kita belajar tentang hal ini. Mustahil hati akan bisa cinta kepada Allah, bersemi dengan ketulusan cinta, pengagungan, kemuliaan, dan terasa dekat kepada Allah, dan hati menjadi khusyuk jika seorang tidak mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat. Mustahil. Kenapa Nabi SAW mengatakan
Inni wallahi la atqakum wa a'lamukum billah. Karena beliau yang sungguh. Kenapa beliau yang paling bertakwa? Karena beliau yang paling kenal kepada Allah. Nah, itu satu contoh. Ya, rahmat Allah. Dipahami, ditetapkan, jangan diingkari. Contoh yang lain. Contoh, mungkin 2 contoh saja. Nama Allah Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al. Huwa Al-Aliyul Kabir, sabbih isma rabbikal a'la. Nah, Al-Kabirul Muta'al. Apa maknanya? Allah yang artinya semua itu 3 nama menunjukkan pada ketinggian Allah. Tinggi zatnya, kekuasaan dan kemuliaannya. Tinggi zatnya, itu akidah Ahlussunnah. Tatkala kita membaca nama tersebut, pahami maknanya, bahwa makna dari Al-Ali, Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, itu dalam sujud kita. Ya. Dalam ayat surah Al-Kabirul Muta'al, pahami maknanya dan sifat yang terkandung di dalamnya, kemudian imani, yakini, tetapkan, jangan diingkari. Maka yakini bahwa Allah Maha Tinggi, zat Allah Maha Tinggi, bukan Allah ada di mana-mana, bukan Allah tidak punya tempat. Allah Maha Tinggi di atas arasy. Ar-Rahman al-Istawa. Arasy itu makhluk yang paling tinggi, Allah di atasnya. Jangan ditanya bagaimana istiwa Allah. Karena kalau ingin tahu istiwa Allah, ketahui dulu tentang diri Allah, tentang zatnya. Bila Anda menjawab tentang, saya akan sampaikan juga tentang sifat Allah. Tapi sama-sama kedua tidak diketahui. Ya mustahil, tertutup pintu itu, tidak akan mungkin kita ketahui. Baik, itu yang kedua. Saya ulangi, yang pertama, jangan lupa, catat baik-baik. Ya, siapkan pulpen di rumah itu, buku tulis khusus, mencatat ilmu. Jangan menjadi pendengar setia saja. Nah, ditulis ilmu. Karena ada poin-poin yang perlu diperhatikan. Ditulis, dicatat, kalau tidak lupa. Nah, dan memori kita ada banyak yang rusak, banyak virusnya. Baik, ihsa'u al-fadhiha, mengetahui lafaz-lafaz atau lafal-lafal dari Asmaul Husna tadi, jumlahnya, ini yang pertama. Yang kedua, dipahami maknanya dan kandungannya. Kita sebutkan 2 contoh tadi. Yang ketiga, al-martabatu tsalitsah. Kata Imam Ibnu Qayyim, masih perkataan Imam Qayyim, du'a'uhu biha. Berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah biha, dengan nama-nama tersebut. Berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Du'a'uhu biha. Berdoa. Kama qala ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Ya. Allah memiliki asma'ul husna. Fad'uuhu biha, maka serulah Allah, berdoalah kepada Allah biha, dengan nama-nama tersebut. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, berdoa kepada Allah itu ada 2 tingkatan juga. Doa selama ini kita pahaminya permohonan saja begitu ya, ya Allah, naam doa. Tapi ternyata doa itu ada 2. Doa itu ada 2. Doa yang pertama, kata beliau, tingkatan yang pertama, doa tsana'in wa ibadah. Doa dalam artian tsana, itu pujian dan ibadah. Kita memuji Allah, beribadah kepada Allah, itu pada dasarnya doa. Doa, karena kalimat doa dalam bahasa Arab itu mencakup hal itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ad-du'a menamakan ibadah. Berarti Allah menamakan doa sebagai ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Begitu dalam hadis. Lihat, wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian mengatakan ud'uni. Serulah aku, berdoalah kepada aku. Ya.
Kemudian innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Pertama perintah berdoa, kemudian disebutkan ibadah. Berarti doa itu adalah ibadah. Dan doa merupakan bagian dari ibadah, merupakan bagian dari doa. Ini yang pertama. Jadi ibadati Allah, doa tsana, puji Allah, sanjung Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi bukan disenandungkan. Disanjung, bukan disenandungkan. Disanjung Allah dengan nama tersebut, bukan disenandungkan. Ya, bukan dinyanyikan. Doa tsana'in wa ibadah. Taib. Al-martabah tsaniyah. Yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim, doa talabin wa mas'alah. Doa permohonan dan permintaan. Kita memohon kepada Allah, memohon kepada Allah, maka di antara adab adalah bertawassul. Nah, bertawassul dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Nah, para pemirsa rahimakumullah. Doa talabin wa masalah. Jadi memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya. Jangan bosan-bosan. Dan di dalam berdoa tersebut bertawassul dengan nama Allah. Ya, sesuai dengan kebutuhan dan hajat kita. Kalau minta rahmat, minta keampunan, ya sebut nama Allah Al-Ghafur, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Tawwab, Ighfirli warhamni wa tub alayya. Hakadha. Ya. Kita sakit, ya sebut Allahumma ya anta syafi, ya mudhbil ba's anta syafi. Naam, ya Rabban nas, anta syafi, la shifa illa shifa, shifa la yughadiru saqam. Allahumma shfini. Ya, Allahumma shfini. Wahakada. Nah, apa yang kita minta sesuaikan dengan ya apa yang permohonan tadi dengan nama-nama tadi. Itu namanya bertawassul. Ya, ini tawassul yang dibenarkan. Ya, ini tawassul dengan nama-nama Allah. Itu namanya tawassul, perantara. Memohon kepada Allah dengan perantara nama-nama dan sifat-sifatnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fala yuthna alaihi illa bi asma'il husna wa sifatil ula. Dan Allah tidaklah dipuji kecuali dengan nama-nama al-husna dan sifat-sifatnya yang sempurna. Wa kadzalika la yus'alu illa biha. Tidak juga ya Allah Subhanahu wa taala yus'al, memohon sesuatu kepada Allah illa biha, kecuali ya dengan nama-nama tersebut. Maka kata beliau, fala yuqalu ya mawjud, ya syai', ya dzat, ighfirli warhamni. Jangan dikatakan dalam doa ya mawjud, yang ada, atau ya syai', sesuatu, atau ya dzat, ya zat. Ya, zat apa? Maka ighfirli warhamni, jangan. Bukan seperti itu berdoa, kata beliau. Bal yus'al fi kulli matlub bismin yakunu muqtadiyan lidzalikal matlub. Bahkan kita memohon kepada Allah dengan setiap permintaan dan hajat kita sesuai dengan nama yang mencakup hal itu. Sehingga seorang bertawassul yakunu mutawassilan ilaihi bidzalika. Ya. Seorang bertawassul ya dengan nama-nama tersebut di dalam berdoa. Kemudian beliau melanjutkan, wa man ta'ammala adiyatar rusul, barang siapa yang memperhatikan doa-doa para rasul, wala siyama khataman, terlebih lagi penutup nabi, khatamuhum wa imamuhum, yaitu rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajadaha mutabiqatan lihada. Dia akan mendapatkan doa-doa yang sesuai dengan ya prinsip ini. Nah, ini harus perhatikan, koreksi keilmuan kita, ritual kita selama ini, Asmaul Husna diapain? Ya, apakah jadi perhiasan dinding saja? Kan begitu, kita lihat di rumah Asmaul Husna, poster begitu atau dinding atau yang sejenisnya lengkap, tapi jadi perhiasan. Sebagaimana banyak juga di rumah kaum muslimin Al-Quran jadi perhiasan saja dalam almari, tidak pernah disentuh debu. Kenapa? Tidak terbuka, apalagi disentuh tangan. Oh, mengagungkan Al-Quran disimpan tempat yang rapi.
Bukan begitu mengaku betul disimpan di Arabi, tapi dibaca itu, dibuka. Ya. Ini bertahun-tahun nggak pernah buka Al-Quran. Subhanallah. Ya, sepanjang tahun. Bagaimana hidup akan menjadi berkah, hidup akan jadi baik, ya, hidup akan dimudahkan oleh Allah. Bagaimana hati akan kenal kepada Allah? Bagaimana hati akan tulus, suci, bersih, ya, sumber kebersihan, sumber ya kebaikan, keberkahan. Hati yang jauh dari mana Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Itulah ya pada kesempatan kali ini yang bisa disampaikan, bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Naam, tapi banyak, berarti sifat-sifat Allah juga tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Kemudian hadis yang menjelaskan bahwa Allah memiliki 99 nama itu sama sekali tidak membatasi dengan jumlah 99 saja, tapi menjelaskan bahwa keutamaan 99 nama tersebut, barang siapa yang mengetahuinya, memahami isi kandungannya, dan beribadah kepada Allah, ya, nah, beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, dan berdoa, baik doa pujian atau doa permohonan, ya, maka biidznillah dia akan mendapatkan keutamaannya itu, dakhala jannah, masuk surga. Semoga Allah memberikan ya taufik, memberikan bimbingan kepada kita semua untuk bisa memahami nama-nama Allah, mengimani isi kandungannya, dan kita selalu bisa banyak memuji Allah dan mengangkat hajat dan permohonan kita kepada Allah dengan ya bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik atas materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz di kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, jadikan pemahaman kita pemahaman yang benar mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini dalam asma wa sifat. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Baik, kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu, Ustadz. Pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, tidak disebutkan nama dan tempatnya. Ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, tadi disebutkan nama-nama Allah jumlahnya tidak terbatas. Dan ada nama-nama Allah yang diajarkan pada salah satu manusia. Apakah yang dimaksud itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah Nabi Adam? Karena dalam ayat berikut Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan semua nama pada Nabi Adam. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31. Nah, mungkin bisa diberikan Ustaz bacaan surat Al-Baqarahnya ayat ke-31. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, apakah yang dimaksud itu Rasulullah ataukah Nabi Adam? Nah, taib. Terima kasih kepada ya yang bertanya. Apakah ya nama-nama yang tadi yang diajarkan kepada salah seorang dari hamba-hamba Allah itu maksudnya Adam, dengan berdalil wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah mengajarkan kepada Adam semua nama. Apakah yang dimaksud itu Asmaul Husna di situ, ya, atau nama-nama semua makhluk atau semua yang Allah ciptakan? Taib. Kemudian ya, apa atau yang diajarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tentu yang dimaksud al-asmaul husna dalam asma wa 'allama al-asma Adam al-asma di sini ya bukan asmaul husna. Nah, tapi nama-nama. Ya.
nama-nama tentang makhluk ciptaan Allah ini itu Allah ajarkan dan tidak Allah ajarkan pada malaikat. Nah, seperti itu. Dan itu kalau kita perhatikan dalam tafsirnya ya Ibnu Katsir dan yang lain disebutkan ya asma, ya al-makhluqat dan nama-nama yang lain. Nah, itu diajarkan oleh Allah. Taib. Adapun dalam hadis tadi ya, au 'allamta ahadan min khalqi, atau ya nama yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di sini bahwa kata beliau ya, ini redaksi beliau seperti ini. Qismun samma bihi nafsah fa adhharahu liman syaa min malaikati aw ghairihim wa lam yunazzil bihi kitabah. Jadi kata beliau, nama yang Allah tetapkan bagi dirinya, kemudian Allah ajarkan kepada siapa saja, Allah sampaikan kepada siapa saja dari para malaikatnya atau selain mereka, dan tidak diturunkan pada kitabnya. Jadi di sini beliau juga tidak menentukan, baik ya, ajarkan kepada malaikat, ya, dan tidak diragukan yang diajarkan pada Nabi, ya, yang kita ketahui itu yang diturunkan dalam Al-Quran. Tapi ada yang diajarkan kepada Nabi di waktu ya puji-pujian tersifatul uzma. Dan setelah itu Nabi tidak bisa mengungkapkannya. Jadi Allah tutup yang diajarkan yang ada dalam Al-Quran sekarang dan juga yang di hadis beliau. Jadi boleh jadi yang dimaksud khalqi itu ya malaikat atau nabi yang lain. Nah, dan kemudian ya tidak disampaikan kepada yang lain atau tidak diturunkan dalam kitab yang lain. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, baik, syukron jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Baik, yang kedua, kami ajukan ada pertanyaan dari Bapak Ujang Dahlan. Beliau bertanya, ya Ustadz, bagaimana kaitannya dengan Islam dan seni? Apakah Islam juga menolak total dari seni? Karena jika seni ditolak begitu saja, maka seperti pembacaan Al-Quran dan pembacaan Asma'ul Husna tidak memakai seni diindahkan, maka itu akan membosankan katanya. Dan itu menjadikan orang-orang tidak mau membaca dan tidak mau mempelajarinya, sehingga bodoh terhadap Asma'ul Husna. Bagaimana Islam menilai seni dalam membuat manusia agar tidak bosan dalam melantunkan Al-Quran ataupun Asma'ul Husna, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana Islam ya tentang masalah seni gitu ya. Baik, pertama tidak diragukan bahwa kalau dinamakan lantunan suara yang baik atau suara yang merdu itu kesenian, itu kan perbedaan dari sisi ya ungkapan saja. Tapi kita tidak namakan itu kesenian. Ya. Suara yang merdu memang dituntut ya, dituntut di dalam baca Al-Qur'an. Nah, sampai disebutkan man lam yataghanna bil Qur'an laysa minni. Barang siapa yang tidak memerdukan suaranya. Jadi ghina di sini bukan nyanyian ya. Jadi permasalahannya sekarang itu begitu mendapatkan kalimat ghina yang kita pahami nyanyian, udah berarti barang siapa tidak menyanyikan begitu. Bukan itu maksudnya. Naam, diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Ya, suara yang merdu. Dan pada suatu ketika Rasulullah SAW keluar ya di waktu malam dan mendengar bagaimana rumah para sahabat, mereka mendengar suara ya, atau mendengar bacaan Ibnu Mas'ud, merdunya bacaan beliau. Ya, beliau terharu. Ya. Kemudian sampai beliau menangis mendengar bacaan tersebut dan para sahabat yang lain. Jadi kalau memang maksud yang dimaksud seni tadi memerdukan atau memperbaik bacaan, tentunya dengan murattal wa tartil Qur'ana tartila, bukan ya dengan hanya memperhatikan sisi maqamatnya saja, tingkatan atau mungkin istilah-istilah berbagai nama
kesenian dan suaranya saja itu yang diperlombakan, itu yang ditampilkan, bukan bagaimana bacaannya dengan cara murattal, dengan cara yang baik. Ya, ini jelas juga tidak benar seperti itu. Jadi kalau dimaksud di sini adalah seni dalam artian memperindah bacaan kita dan suara bagaimana baca Al-Qur'an, ya. Ini hal yang baik, tapi kita tidak makan kesenian hal itu. Ya. Kita menjaga ya tartilul Quran, baca Al-Qur'an. Tidak makan kesenian. Ya. Tapi kalau dimaksud tadi kesenian yang dimaklumi, sekarang juga biar nggak bosan zikir, senandungkan semua. Istighfar senandung, itu bukan istighfar dengan cara seperti itu. Ya, semua Asmaul Husna. Permasalahan bosan. Kenapa bosan? Bosan seorang karena dia tidak memahami maknanya. Karena banyak, ya mohon maaf, memahami dari sisi ya ungkapan zohirnya saja, lafaznya. Nah, begitu. Begitu juga tatkala baca Al-Quran. Jangan karena maksudnya seperti itu. Baca Al-Quran banyak yang bosan. Kenapa? Karena dia tidak memahami maknanya. Jadi inti permasalahan bukan di suaranya, bukan di keseniannya. Permasalahan hati kita yang tidak memahami isi kandungan Al-Quran, dan juga hati yang tidak memahami hakikat dari makna dari setiap nama-nama Allah itu. Itu yang membosankan. Itu yang membosankan. Demi Allah, itu yang membuat kita bosan. Karena kejahilan kita tadi. Karena barang siapa yang mengetahui sesuatu, dia akan cinta. Dan kalau udah cinta, ini namanya cinta. Apakah pernah cinta membosankan? Tidak ada namanya cinta membosankan. Kecuali cinta palsu, cinta buaya, cinta macam itu bosan. Tapi cinta kepada Allah, cinta yang tulus, cinta pada Al-Quran. Ya, mahabbatul asma'illah, mahabbah, cinta kepada nama-nama Allah. Itu membuat dia membaca. Lihat bagaimana seorang sahabat yang di dalam solatnya, rakaat pertama kedua dia membaca Qullahu Ahad. Ditanya Nabi, kenapa engkau mengulang-ulang ya surat tersebut? Karena di dalamnya nama Allah dan sifat Allah. Ana uhibbu dzalik. Lihat, qal akhbirhu anna Allah adkhalakal jannah bi mahabbati lidzalik. Atau kama qala sallam, kabarkan pada dia Allah cinta padamu dan Allah masukkanmu surga karena kamu cinta kepada surat tersebut, karena di dalamnya ada nama-nama Allah. Jadi permasalahannya para pemirsa rahimakumullah, mohon maaf, karena kejahilan kita. Bukan kena merdu dan suara, ya. Bukan kena kesini, bukan kena itu. Kena kejahilan kita, karena kita dididik doktrin cara pendidikan sama ini disenikan, bukan dipahami makna dari Asmaul Husna itu. Sebagaimana disampaikan tadi, mustahil seorang akan cinta kepada Allah. Seorang akan betul mengagungkan kalau dia tidak memahami hal ini. Jadi pola pendidikan kita, doktrin kita dalam generasi harus dirubah. Selama ini ya konsepnya ya memang harus dikritisi, sehingga muncul ya hal-hal yang seperti itu. Jadi intinya adalah bukan karena betul suara itu mempengaruhi. Membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, maka seorang imam disuruh menjadi imam aqra'ukum bi kitabillah. Bukan yang sedang hafal saja atau mungkin yang paham, tapi aqra'uhum bi kitabillah. Kenapa? Karena bacaan suara, merdunya membaca suara itu hal yang nikmat. Nah, jelas bisa menghilangkan kebosanan tadi, tapi bukan itu inti utama. Tatkala seorang kendati pun tidak merdu, tapi dia membaca Al-Quran dan memahami isi kandungannya, tidak akan pernah bosan. Tidak akan pernah bosan. Tidak ada yang nama mukmin yang tulus hati cinta pada bosan baca Al-Quran, bosan mendengar ya mempelajari nama-nama Allah. Kenapa? Enggak pernah bosan. Setiap dia membaca akan tersingkap keagungan kemuliaan Allah. Tampak semakin jelas, maka dibaca lagi, ditadabbur lagi, terus seperti itu. Nah ini. Jadi kalau dimasukkan kesenian dinyanyikan semua, disenandungkan, ya kesenian Islam gitu ya. Nanti ya istighfar juga nyanyikan, astagfirullah nyanyikan. Ya, ini jelas bukan begini cara kita ya melaksanakan zikir atau ya mengungkapkan rasa syukur kita atau istighfar, bukan seperti itu. Ya. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Ujang Dahlan yang bertanya, mudah-mudahan menyimak dan dapat difahami jawaban Ustaz. Dan selanjutnya yang ketiga masih kami ajukan di layanan pesan singkat.
Ada pertanyaan, sepertinya pernah beberapa kali diajukan, namun tidak mengapa. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi yang lainnya dan sangat memerlukan jawaban dari penanya ini, Ustadz. Dari Salma yang berada di Pabuaran Cibinong. Assalamualaikum ya Ustadz, saya ingin bertanya, apakah wujud qidam baqo dan seterusnya itu termasuk sifat-sifat Allah? Karena selama ini saya pelajaran di sekolah selalu diajarkan seperti itu, pelajaran akidahnya. Mohon jawabannya. Syukran jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Baik. Terima kasih ya kepada yang bertanya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu hanya kembali kepada dalil, ya, dan menggunakan redaksi Al-Quran dan hadis. Ya, nah. Kita tidak boleh berijtihad dalam hal ini. Maka apa yang tertera dalam Al-Quran, dalam hadis, itu yang kita tetapkan. Nah, ini tentang masalah asma wa sifat. Adapun dalam masalah mengkhabarkan, jadi ada babnya itu bab tentang nama, bab sifat atau bab berita, mengabarkan. Dalam masalah asma, ya, nama-nama Allah, ini tiada landasan, tiada dalil dan kecuali hanya apa yang tertera dalam Al-Quran, nas, nggak bisa berijtihad. Apa yang tertera dalam Al-Quran, al-awwal, yaitu nama Allah, al-akhir, yaitu. Nggak bisa berijtihad seorang namakan Allah al-mutakallim, enggak, karena tidak dalam Al-Quran mutakallim. Namakan al-qadim, tidak dalam Al-Quran qadim, ya. Taib, maka dinamakan Allah, ya, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, al-hayy, al-qayyum, wahakadha. Dalam masalah sifat ini sedikit lebih luas dari nama. Disifati Allah diambil dari setiap nama, itu jadi sifat. Setiap nama menunjukkan pada sifat, ini telah dijelaskan sebelumnya. Setiap nama Allah menunjukkan sifat. Setiap nama Allah menunjukkan pada sifat. Naam. Tayyib. Ini yang kemudian juga dari perbuatan Allah atau sifat yang ada pada zat Allah. Perbuatan Allah itu menunjukkan pada sifatnya. Ya, perbuatan Allah itu menunjukkan pada sifatnya. Wa af'aluh. Nah, semua perbuatan Allah menunjukkan pada sifatnya. Kemudian masalah khabar, berita, menyampaikan, mengabarkan tentang Allah. Ya, di sini selama maknanya tidak mengandung makna yang negatif, ya boleh. Tatkala kita tanya, Allah mawjud? Ya, Allah mawjud. Mengabarkan. Ya. Karena mustahil yang mawjud saja, yang makhluk, yang itu ciptaan Allah, itu ada, masa yang menciptakan tidak ada? Mawjud. Tapi bukan hal yang spesial itu. Karena yang mawjud, yang diciptakan mawjud, apalagi yang diciptakan mawjud, apalagi yang menciptakan. Taib. Naam. Kemudian kembali kepada hal tadi. Oleh karena itu ahli sunnati wal jamaah tidak beranalogi, mengkiaskan dalam hal ini, tapi cuma mencukupkan di dalam mengabarkan atau mencukupkan dan menetapkan nama dan sifat sesuai dengan nas-nas Al-Quran. Dan bukan juga dari prinsip mereka, ya, yaitu mereka menyibukkan sifat itu dengan membagi-bagi sifat sekian banyak, sifat ini namanya, bukan begitu, ya. Tapi tatkala hal-hal seperti itu muncul dari ilmu kalam, ya mereka juga menjelaskan apa maksudnya, sebagaimana juga yang akan kita jelaskan dalam kaidah-kaidah yang lain. Tapi intinya kembali pada pertanyaan tadi. Ya, qidam, baqa, mukhalifatul hadith, qiyamu bi nafsihi. Kalau kita perhatikan redaksi Al-Quran, ya, itu diambil dari makna, ya,
mengambil dari kandungan makna yang sesungguhnya menunjukkan akan ya makna yang terkandung dari sifat-sifat dan nama tadi. Tapi ada yang perlu dikritisi. Qidam, ya, arti qidam itu yang telah mewujud, yang azali, ya. Maka dalam hal ini sifat yang paling masyhur di kalangan ahlul kalam yaitu al-qidam tadi. Bahkan mereka menamakan Allah qadim. Kita katakan nama qadim, ya, itu bukan nama Allah, bukan min asma'il husna al-qadim, ya. Tapi nama Allah al-awwal. Al-awwal. Yang pertama, yang kata Nabi, al-awwal laysa qablaka syai'. Awal, yang pertama yang tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Allah kan, walam yakun syai'un qablah, dalam hadis. Allah telah ada dan tidak ada sesuatu yang sebelum Allah. Nah, jadi menunjukkan pada ya qidam. Tapi kita menggunakan redaksi Al-Quran, al-awwaliyah, sebagaimana redaksi Al-Quran al-awwal, dan Nabi mengatakan antal awwal falaysa qablaka syai'. Baik. Adapun mengkhususkan al-qidam, karena secara makna al-qidam itu kurang sempurna maknanya. Karena qidam itu suatu yang terdahulu, ya. Kemudian bila datang suatu yang baru, maka yang pertama itu menjadi qidam. Yang kedua ini bila datang yang ketiga, itu yang kedua menjadi qidam. Tidak ya semata menunjukkan pada sesuatu yang azali sebelumnya. Ya. Contoh pelopak kurma yang telah lama, urjun al-qadim. Kenapa? Begitu muncul pelopak kurma yang baru, namakan itu yang baru itu jadid, yang sebelumnya qadim. Makanya ahli sunnah tidak menamakan Allah dengan qadim dan tidak mengkhususkan spesial sifat Allah qidam, tapi mengatakan al-awwal. Naam. Al-awwal qidam, baqa jelas. Allah ya la yamut. Allah tidak akan ya tidak akan sirna, tidak akan mati. Baqa, kekal. Nabi mengatakan wa antal akhir. Allah mengatakan wa antal akhir. Al-awwalul akhir, al-awwalul akhir. Allah mengatakan al-awwalul akhir. Kata Nabi, al-akhir falaysa ba'daka syai', tidak ada sesuatu setelahmu. Nah, maka kalaupun dalam ya mengabarkan Allah itu ya baqa, na'am, kita katakan wa yabqa wajhu rabbik jalla wal ikram, baqa, tidak akan sirna. Wa tawakkal al hayy alladhi la yamut, bertawakkallah kepada al hayy yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Allah baqa. Kullu man 'alaiha fan, semua yang di dunia akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbik, dan akan kekal wajah Rabbmu. Redaksi kekal wajah Rabbmu menunjukkan pada ya zat Allah kekal, bukan secara wajahnya saja, yang lain enggak, karena wajah adalah bagian termulia ya, dari jiwa Allah, atau bukan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Allah dan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi redaksi mengatakan Al-Quran wa yabqa wajhu rabbik menunjukkan benar kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu redaksi Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbik. Wa yabqa wajhu rabbik. Kekal. Naam, qidam baqa. Mukhalifatul hadis, tidak menyerupai sesuatu. Nah, laisa kamitslihi syai'. Nah, laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai. Nah. Kemudian qiyamu bi nafsihi, Allah yang maha kaya, wal ghaniyul hamid. Wal ghaniyul hamid. Ya. Al-ghaniyul hamid. Jadi sesungguhnya dengan redaksi Al-Quran cukup. Ya. Al-Ghaniyul Hamid, yang maha kaya. Tidak butuh Al-Qayyum, Al-Hayyul Qayyum, Al-Qayyumiyah. Qiyamu bi nafsi. Semua Allah tidak butuh kepada seorang pun. Tapi penamaan dan membatasi dan jumlah tersebut, ini yang dikritisi. Kalau sisi makna kendati ada perbedaan. Maka dalam hal ini efeknya apa? Terjadi di generasi kita, dan kita ya memahami itulah sifat Allah saja. Ya, sifat salbiyah istilah mereka. Kemudian ma'ani wa salbiyah dan nafsiyah. Nah, ini yang perlu sehingga di antara efek dari doktrin seperti itu ya membatasi sifat, sehingga yang lain ya seolah bukan menjadi bagian dari sifat Allah,
dan tidak memahami dan tidak ada semangat untuk memahami sifat yang lain. Semangat atau termotivasi untuk memahami nama-nama yang lain. Kenapa? Karena sistemnya cara seperti itu. Ya, sehingga muncul apa? Juga penafian terhadap sifat-sifat yang lain, sifat ikhtiar, sifat perbuatan Allah, sifat juga dzatiyah Allah. Ya, muncullah pentakwilan tentang sifat-sifat Allah, tangan ditakwilkan, kemudian juga ya wajah ditakwilkan, kemudian turun ditakwilkan, kemudian dan yang lain ditakwilkan, ghadab dan yang lainnya ditakwilkan. Sifat-sifat perbuatan lain diingkari, misalnya istiwa. Nah, ini jadi permasalahan. Jadi ada yang dikritisi, tapi secara makna tadi kalau hanya di sisi mengabarkan, ya mengabarkan. Tapi kalau menamakan itu sebagai nama Allah Qadim, ya tidak. Karena tidak terdapat dalam Al-Quran Al-Qadim. Nah, wa adapun hadis wa sultanikal qadim juga itu bukan nama Allah, sultanikal qadim. Ya, sultanikal qadim yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang al-qadim, jelas yang maha azali. Tapi para ulama menjelaskan al-qadim bukanlah nama dari Asmaul Husna, maka tidak dapatkan dari jumlah nama Asmaul Husna itu asma Allah al-qadim. Adapun ya sebagai mulai ya qadim itu bukan ya zikir kepada Allah seperti itu. Nah, ini mungkin secara ya secara global saja. Kalau diperinci nanti saya yakin ya tidak cukup waktu yang tersisa. Ini butuh penjelasan yang mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa kita jelaskan bagaimana asal muasal dari doktrin yang seperti itu. Dan kita telah jelaskan bagaimana prinsip akidah Ahlussunnah tentang menetapkan nama dan sifat yang lain. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Silahkan, kami tunggu. Nah, silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Bobi di Kampung Baru Haji Naimun. Iya, silahkan Pak Bobi. Begini Pak Ustadz, saya tawakal terus kepada Allah dan minta terus kepada Allah, minta kesembuhan dengan penderitaan saya Pak Ustadz. Saya mengenal sunnah ini, saya girang banget Pak Ustadz, ada sunnah. Waktu di AM itu sunnah itu dari suami rusak mulus secara sunnah. Dan di FM ini saya girang Pak Ustadz, di munafilah di AM, di FM ini sangat kuat. Karena sihir itu di AM sering rusak hidup kami Pak Ustadz. Nah, saya mau bertanya Pak Ustadz. Saya ini dizolimin terus Pak Ustadz. Dizolimin sama orang, saya pengen baik sama orang-orang Pak Ustadz yang zolimin kami. Terus kami ini selalu dikasih hati kegirangan gitu, girang kepada Allah gitu, dikasih enggak pernah mengeluh kepada Allah walaupun banyak banget orang yang zalimin kami pengen baik sama dia, tapi susah banget Pak Ustadz. Dia nampak ada Pak Ustadz, saya kenal sunnah bagus sama Pak Ustadz. Saya ini ada di AM ini Pak Ustadz. Iya. Langsung ke pertanyaan Pak. Pertanyaan Bapak apa? Gimana Pak Ustadz kalau kami dizalimin terus, kami pengen baik, susah banget sama dia Pak Ustadz. Gimana caranya itu Pak Ustadz? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa disimpulkan Ustaz pertanyaan. Terima kasih kepada ya Pak Bobi, barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya beliau alhamdulillah, yang saya pahami tadi beliau alhamdulillah telah mengenal sunnah, ya mungkin lewat media yang seperti ini, radio atau mungkin televisi dakwah yang lainnya, kemudian terus dizolimi sampai pun begitu mulai sunnah. Saya pernah mendengar tadi ya, bagaimana kok bangkrut begitu ya. Pertama saya sampaikan ya bahwa sesungguhnya hidup ini penuh dengan cobaan. Hidup ini penuh dengan rintangan. Berbagai cobaan dan ujian pasti akan dijalani. Dan ujian dan cobaan tersebut sesuai dengan kualitas iman seseorang. Ya, sesuai dengan kualitas iman seseorang. Makanya yang paling berat cobaan dan ujiannya dalam hidup ini ya para nabi dan orang-orang yang mendekati mereka dalam sisi iman dan keilmuan. Asyaddun nasi bala al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Orang yang paling berat dalam ujian dalam hidup ini para nabi. Kemudian yang
mendekati mereka, ya, dari sisi keilmuan dan keimanan, kemudian seterusnya. Nah, maka begitu juga setiap orang yang menyeru kepada kebaikan akan diuji. Maka modal dalam hidup ini ya, memang sabar. Nah, sabar. Hidup penuh dengan cobaan, ujian. Nah, begitu ya keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang menjadi permasalahan, siapkah kita menghadapi cobaan dan ujian tersebut, bermacam cobaan dan ujian. Ya. Di antaranya ya kezoliman, dizolimi. Ya, dizolimi. Kita ada berusaha berbuat baik, dizolimi. Nah, perlu diketahui, kita memang harus jujur dengan diri kita sendiri, karena sesungguhnya kita ini juga, siapapun kita, kendati pun dia telah berilmu, dia telah beramal, telah mengikuti sunnah, pasti masih banyak kekurangan, kekhilapan dan yang lainnya. Dan sesungguhnya apa yang kita hadapi dalam hidup ini juga tidak terlepas dari sikap kita. Ya. Sikap dan ulah tangan kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Baik. Bahwa sungguhnya apa yang menimpa salah seorang kalian, dan itu juga tidak terlepas dari ya usaha tangannya atau perbuatannya. Allah memaafkan kesalahan kalian. Ini yang pertama. Nah, jika terbukti kita secara batin tidak ada bermasalah, ya, kita lebih tahu, dan kita tetap berusaha untuk berbuat baik, bimbingan Allah dan Rasulnya, toh masih diperlakukan seperti yang diutarakan tadi, maka tidak perlu bersedih. Tidak perlu bersedih. Kenapa? Karena apa yang diperlakukan oleh manusia tidak akan mengurangi iman kita, tidak akan mengurangi kemuliaan kita di sisi Allah, tidak akan mengurangi ya kebaikan kita di sisi Allah. Karena manusia tidak akan bisa mencelakakan orang lain. Semua dengan izin Allah, sampai Rasul mengatakan ya, dan terawasiat kepada Ibnu Abbas, wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Umat manusia berkumpul semuanya, bersatu padu untuk mencelakakanmu. Mereka tidak akan mampu melakukan kecuali apa yang terizinkan oleh Allah akan membahayakanmu. Nah, sudah dengan izin Allah. Ini janji. Maka dalam hal ini terus tingkatkan keimanan, introspeksi diri, tingkatkan kesabaran, dan yakin dengan takdir dan izin Allah. Kemudian, jika kita telah semua melakukan hal itu, tetap dizolimi, ya, maka ingat, itu sebagai tabungan akhirat. Sebagai tabungan akhirat. Karena kita di dunia ini, karena kejahilan banyak manusia, hasad, dengki, macam-macam, dan jauhnya dari agama. Kalau dia memahami satu hadis Nabi SAW, satu tok, dia ulang-ulang, kemudian dia berusaha untuk bagaimana bercermin dengan hadis tadi. Ya, dalam hidup bermasyarakat, kata Nabi SAW, al-muslim akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu. Nah, sampai akhir hadis tadi. Muslim itu saudara muslim. Tidak boleh menzolimi. Tidak boleh ya melecehkan dan seterusnya. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Subhanallah. Ya. Ini kalau kita terapkan, tidaklah seorang yang beriman salah seorang kalian kecuali bila dia mencintai ya bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Semua hidup ini, subhanallah, tidak ada yang nama kezaliman. Karena tidak ada yang ingin dizolimi. Tidak ada yang ingin dizolimi. Nah, tidak dizolimi. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, pesan saya kepada kita semua,
apa yang ujian yang kita dapatkan itu sesungguhnya merupakan momen untuk introspeksi diri. Karena bagaimanapun kita tidak bisa mengatakan diri kita yang telah suci. Maka sesungguhnya perlakuan manusia kepada kita, sesungguhnya kesempatan baik bagi untuk introspeksi pasti ada suatu pada diri kita. Jika semua ternyata sudah kita lakukan, maka inilah cobaan, dan ingat semua tidak akan luput dari penilaian Allah. Di akhirat orang yang terzolimi akan panen kebaikan. Kalaupun dia telah meninggal tetap dizolimi, dia telah meninggal terus mengalir pahalanya. Di akhirat enggak akan bergeser langkah kaki kaki anak manusia, umat manusia, kecuali akan ditanya, akan diselesaikan. Seorang yang nanti datang yang mau kebaikan, kemudian akan diadili oleh Allah. Ini telah menzolimi ini, mengambil harta ini, memukul ini, itu diadili. Kebaikannya diberikan kepada yang terzolimi. Jika telah habis kebaikannya, kezoliman terus masih tetap ada. Kejelekan orang yang terzolimi itu dipindahkan kepada yang menzolimi. Di sana enggak ada lagi bisa minta maaf. Udah, pengadilan. Yang buat zolim sekarang ini, yang melakukan berbagai kezoliman, maka orang yang terzolimi akan panen kebaikan dia. Jadi pesan saya, tidak perlu bersedih, terus yakin. Apalagi kalau seorang mengikuti jalan kebenaran. Kalau kita ingin selamat mengikuti jalan kebenaran ini, ingin selamat dari cercaan, celaan, kezaliman, sungguh telah selamat Nabi kita sebelumnya. Nabi, siapa lagi yang Nabi datang pada kaumnya, apalagi bentuk kezaliman yang dilakukan pada beliau. Gila, dikatakan gila. Syair, penyair. Majnun, syair, dan macam-macam disebutkan. Gila, dikatakan gila Nabi. Terakhir sampai propaganda mereka ingin membunuh. Dan kisah hijrah Nabi dengan Abu Hurairah, gimana mereka masuk ke gua, tidak asing lagi bagi kita. Diuji sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita, iman kita. Jadi tidak perlu tapi jangan dihiraukan sesungguhnya. Tapi kita harus terus introspeksi diri. Kena cercaan manusia. Kalaupun umat manusia mencela kita, tapi di sisi Allah orang yang baik tidak akan bermanfaat, tidak akan merugi. Kalaupun orang mengangkat derajat kita, memuji kita setinggi-tingginya sampai ke langit sana, disanjung, tapi ternyata di hati kemunafikan, nggak ada nilainya, ini orang yang paling hina. Jadi timbangan kita, ini akidah. Saya katakan ini akidah kita, keyakinan kita, yang harus kita pertahankan, yang harus. Makanya nggak perlu terlalu menghiraukan orang lain. Berjalanlah, berikan kebaikan, tebarkan kebaikan, berikan nasihat, kemudian hasilnya kembalikan kepada Allah. Kita pun memberi, selesai memberi, tidak usah disebut-sebut, selesai. Atau kita memberi bukan karena dia, tapi karena Allah. Begitu. Dan kita beramal, kita mengikuti sunnah ini bukan karena ustaz, tapi Allah yang memerintahkan kita. Rasul memintakan kita. Para ustaz, para itu perantara. Makanya jangan fanatik. Jangan fanatik. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Karena fanatik pada seseorang akan menggiring kepada sikap ekstrim dan ghulu yang akan menjerumuskan kepada kebatilan yang lain. Itu yang harus dilakukan. Maka hidup ini sementara, 60-70. Setelah itu kita akan diadili di hadapan Allah semuanya. Beruntung kalau orang mungkin terzolimi di dunia, dia akan panen di akhirat nanti. Panen di akhirat. Jadi seluruh yang kita hadapi, cari sisi positifnya. Pasti ada semuanya. Allah itu maha adil, maha bijaksana. Kita yang terkadang tidak bisa mengungkapkan atau menarik dari perjalanan hidup kita ini sisi-sisi positifnya. Terus yang disalahkan siapa? Kita selalu mengklaim yang lain, padahal pada diri kita sungguh banyak kekurangan. Ini yang harus diperhatikan. Nasihat untuk diri saya, nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan
bisa ya menambah secerca ya nasihat yang bisa dijadikan sebagai ya mungkin penerang, obor penerang dalam kehidupan ini. Demikian, mudah-mudahan Allah membimbing kita semua. Semoga Allah mengangkat derajat kita dunia akhirat dan semoga Allah memaafkan kesalahan kita yang begitu banyak yang tampak dan tersembunyi, dan semoga Allah mensucikan hati kita dari berbagai penyakit hati, ya hasad, dengki dan dendam dan seterusnya, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas sunnah, di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.